Panji Gumilang dijeblos ke penjara rutan Bareskrim. Ini pesan terakhirnya di Ponpes Al Zaitun. Percakapan hakim dengan konsultan proyek BTS 4G Kominfo bikin hakim tertawa di ruang sidang. Daftar pelapor Rocky Gerung terancam ditolak kepolisian. Demo buruh di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi bawa 4 tuntutan besar. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Informasi pertama, Panji Gumilang resmi jadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Propam, Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Irwasum, Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Divkum, dan Pengawasan Penyidik atau Wasidik Polri. Namun, sebelum berangkat ke Mabes Polri dan berstatus tersangka, Panji Gumilang menyampaikan pesan kepada para santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia meminta kepada para santri Al Zaitun untuk tidak khawatir dan terus fokus belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Panji Gumilang resmi jadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Selain itu, Panji Gumilang resmi dijebloskan ke penjara rutan Bareskrim Polri untuk kepentingan pemeriksaan. Persisnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada Selasa 1 Agustus 2023. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik Propam, Irwasum, Divkum, dan Wasidik Polri. Setelah dilakukan pemeriksaan, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penahanan terhitung selama 20 hari mulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus. Lakukan penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Penyidik mentersangkakan Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana di mana ancamannya 10 tahun. Pesan terakhir Panji Gumilang. Sebelum berangkat ke Mabes Polri dan berstatus tersangka, Panji Gumilang menyampaikan pesan kepada para santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia meminta kepada para santri Al Zaitun untuk tidak khawatir dan terus fokus belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun. Di depan ribuan santri Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang berharap agar agenda pemeriksaan di Mabes Polri berjalan lancar. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik, kita berdoa kepada Allah, semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Setelah itu, Panji Gumilang langsung turun dari mimbar dan berjalan menuju mobilnya.
Para santri pun memberi salam hormat kepada Panji Gumilang. Panji Gumilang 5 kali di BAP. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebutkan, sebelum gelar perkara, Panji Gumilang 5 kali mengkoreksi berita acara pemeriksaan BAP yang dibuat oleh penyidik. Dalam perkara ini, penyidik sudah memeriksa 40 saksi dan 17 saksi ahli. Selain itu, penyidik juga sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu bukti elektronik dan keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Di berita selanjutnya, ada momen unik saat persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi, di mana hakim tertawa saat konsultan pendamping pengadaan bernama Anggi Adelia Huta Galung hanya memberikan masukan jadwal lelang, dibayar 350 juta rupiah. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Hakim yang memimpin jalannya sidang kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo sampai tertawa ketika mendengar jawaban saksi yang dihadirkan di persidangan. Konsultan pendamping pengadaan bernama Anggi Adelia Huta Galung mengungkap dirinya mendapat kontrak 340 juta rupiah untuk memberi masukan jadwal lelang proyek BTS 4G Kominfo. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 8 Agustus 2023. Duduk sebagai terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Mulanya hakim bertanya asal-usul pekerjaan Anggi. Anggi mengatakan saat ini bekerja sebagai direktur dan tenaga ahli di PT Anggana Cata Rakyana. Apa siapa namamu? Anggi, Pak. Anggi. Anggi ini konsultan apa, Anggi? Saya kalau ke cewek itu agak lembut dikit tanya. Konsultan apa, Anggi? konsultan pendamping pengadaan, Pak. Pendamping pengadaan. Iya. 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 Ada kontraknya? Ada, Pak. Dengan Bakti. Dengan Bakti. Ya. Sejak kapan? Hanya untuk BTS ini aja atau proyek-proyek sebelumnya? Atau gimana? Untuk proyek ini aja, Pak. Hah? Untuk proyek ini aja. Untuk proyek ini aja. Kok lihat ke sini? Jawab aja. Untuk proyek BTS, Pak. BTS. Ya. Mulai kapan? Ini saudara sendiri direktur apa namanya? Apa nama perusahaannya? Direktur PT Anggana Cata Rakyana. Hah? Anggana Cata Rakyana. Oke, saudara direktur. Betul. Siapa tenaga ahlinya di dalam? Tenaga ahlinya saya sendiri, Pak. Saudara punya perusahaan? Betul, Pak. Kemudian tenaga ahlinya saudara sendiri? Iya. Ya. Betul. Lalu, hakim bertanya masukan apa yang diusulkan Anggi sebagai pendamping pengadaan proyek BTS Kominfo. Anggi mengaku mendampingi proses pengadaan sampai ada pemenang tender. Hakim kemudian bertanya berapa nilai kontrak terhadap konsultan pendamping pengadaan. Anggi mengatakan nilai kontraknya senilai 340 juta rupiah. Anggi mengaku tidak tahu bagaimana perhitungan hingga akhirnya nilai kontrak untuknya berjumlah 340 juta rupiah. Hakim pun tertawa mendengar itu. 340 juta itu dari mana? Diambilkan berapa persen dari apa? Itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Gimana konsultan tidak tahu berapa persen dari apa begitu? Umpamanya pagu anggarannya sekian, kita dapat sekian persen dari pagu anggaran, kan begitu hitungannya, Bu. Ini nggak tahu aja ya. Pokoknya saudara dapat 340 juta begitu. Nilai kontrak saya betul. Sebagai pendamping mulai dari proses pengadaan ya
pengadaan itu sampai ada pemenang lelang. Betul yang mulia. Betul ya? Hakim lagi-lagi mencecar Anggi apa yang dikerjakan sebagai konsultan pendamping pengadaan proyek BTS. Anggi mengatakan memberikan masukan jadwal lelang. Masukan apa yang saudara telah berikan sebagai konsultan kepada Pokja? Saudara jawab tidak ada. Tidak ada kan? Masukan saya terhadap jadwal lelang yang mulia. Oh, jadwal. Salah satunya jadwal. Hah? Salah satunya jadwal. Hakim merasa heran soal jadwal lelang harus melibatkan konsultan. Hakim mengaku tidak habis pikir konsultan yang hanya memberi masukan jadwal lelang dibayar 340 juta rupiah. Jadwal lelang itu untuk apa? Pakai konsultan juga, cuma hanya jadwal dibayar 340 juta. Cuma jadwalnya aja itu. Jadwal lelang. Jadwal lelang salah satunya yang mulia. Salah satu. Nah, yang lain apa? Kalau salah satu, yang lain apa? Masukan. Ketika dokumen tidak lengkap, saya sarankan untuk diberikan dilakukan tender ulang waktu itu yang mulia. Diberikan? Tender ulang dilakukan. Tender ulang. Ada tender ulang? Ada yang mulia. Dalam kasus ini, Johnny G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan BTS 4G pada bakti Kominfo hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Plate diadili bersama mantan Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto. Di berita ketiga, pelaporan Rocky Gerung perihal hinaan yang dilontarkan akademisi dan pakar politik tersebut terancam ditolak kepolisian. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan melaporkan Rocky Gerung. Dirinya menganggap pernyataan Rocky Gerung yang menyebutnya dengan menggunakan kata bajingan adalah hal yang remeh. Terlebih, pasal yang akan dijeratkan kepada Rocky Gerung merupakan delik aduan dan Presiden tidak akan melaporkan hal tersebut. Bersama saya Vanessa di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan melaporkan Rocky Gerung perihal hinaan yang dilontarkan akademisi dan pakar politik tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan melaporkan Rocky Gerung. Mahfud menuturkan Jokowi menganggap pernyataan Rocky Gerung yang menyebutnya dengan menggunakan kata bajingan adalah hal yang remeh. Mahfud menjelaskan, jika pasal yang akan dijeratkan kepada Rocky Gerung merupakan delik aduan, Jokowi sendirilah yang harus melaporkan. Namun, jika delik biasa yang disangkakan, siapa saja bisa melaporkan Rocky Gerung. Sebagai informasi, Rocky Gerung saat ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pasal yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal-pasal tersebut merupakan delik biasa. Sedangkan delik aduan misalnya pasal 218 ayat 1 KUHP yang isinya setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal ini sebelumnya digunakan relawan Jokowi saat melapor ke Bareskrim. Namun laporan itu diarahkan ke pengaduan. Setidaknya terdapat 4 laporan terhadap Rocky terkait penghinaan terhadap Jokowi.
Berikut ini pihak yang melaporkan. 1. Hidayat Hasibuan. Laporan pertama disampaikan seorang warga atas nama S. Hidayat Hasibuan. Hidayat melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya pada 31 Juli 2023. Laporan Hidayat telah teregistrasi dengan nomor LP-7-4559/2023/SPKT-Polda Metro Jaya. 2. Ferdinand Huta Hayan. Laporan kedua terhadap Rocky dilayangkan politikus PD Perjuangan Ferdinand Huta Hayan. Laporan Ferdinand registrasi dengan nomor LP-4465-7-2023-SPKT-Polda Metro Jaya tertanggal 1 Agustus 2023. Ferdinand melaporkan Rocky menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 3. PDIP. PDIP turut melaporkan Rocky ke Bareskrim melalui tim hukumnya. Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor LP-217/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Agustus 2023. Dalam laporan ini, Rocky disangka melakukan tindakan pidana ujaran kebencian sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Anggota Tim Hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDIP Johannes L. Tobing mengaku telah mencatat sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Rocky terkait dugaan ujaran kebencian berbasis sara terhadap Jokowi. 4. DPP PDIP Banten. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPD PDIP Banten turut melaporkan Rocky ke Polda Banten Kamis 3 Agustus 2023. Objek pelaporan terkait ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau berita bohong yang mengakibatkan kemarahan di kalangan rakyat. Rocky disangka melanggar pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terpisah, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai proses hukum terhadap Rocky memungkinkan untuk dilakukan. Fikar juga menyoroti terkait pelaporan Ferdinand terhadap Rocky yang menggunakan UU ITE dan pasal 28 J pasal 45 KUHP. Menurut Fikar, ketentuan pasal yang sudah dicabut dapat diberlakukan terhadap pelaku, tergantung waktu perbuatan yang dilakukan. Di berita terakhir ini, jutaan buruh yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh geruduk Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. Masa aksi ini menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, pencabutan Undang-Undang Kesehatan, pencabutan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, serta mendesak agar jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Masa aksi pun mengancam akan bertahan hingga tuntutan dipenuhi. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Jutaan buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB menggelar demonstrasi
Kamis 10 Agustus 2023. Aksi ini digelar di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi Jakarta. Panglima Aksi Akbar Ultra Damai 10 Agustus 2023, Arief Minardi menjelaskan aksi ini mengulang aksi tahun lalu dengan jumlah massa yang lebih banyak. Adapun dalam aksi kali ini, massa buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya: pencabutan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja, pencabutan UU Kesehatan, pencabutan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Sekjen KSPSI itu mengungkapkan, sebagian besar peserta aksi akan menggunakan motor. Aksi dimulai dari kantor International Labour Organization atau ILO Indonesia di Gedung Menara Tamrin untuk meminta rekomendasi untuk pemerintah mengkaji ulang UU Cipta Kerja. Ia menegaskan aksi ini adalah aksi damai. Buruh akan duduk-duduk sampai undang-undang yang dituntut dicabut. Karena itu, AASB minta polisi dan aparat hukum tidak menghalang-halangi buruh yang datang ke Jakarta dan tidak perlu ada penyekatan. Soal kelompok lain yang mau bergabung, Arief mempersilahkan kalau isunya sama. Namun jika isunya berbeda, maka ia meminta untuk mengajukan izin sendiri. Sementara itu, sebanyak 6.612 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi buruh. Terkait rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut masih bersifat situasional. Artinya penerapannya tergantung pada situasi atau kondisi di lapangan. Kendati demikian, Truno Yudo mengimbau kepada masyarakat lain yang akan beraktivitas untuk menghindari sejumlah ruas jalan demi menghindari kemacetan imbas aksi demo. Selain itu, kepolisian menghimbau kepada massa buruh untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.